Bagian kulit yang berfungsi menghasilkan keringat adalah, kita lihat di sini A itu adalah rambut, kemudian B juga masih rambut, C ini adalah kelenjar keringat, D adalah saraf. Bagian kulit yang berfungsi menghasilkan keringat adalah kelenjar keringat, sehingga jawabannya adalah B. Tulang selangkah dan tulang belikat terdapat pada tulang. Di sini tulang rusuk itu berada di atas sehingga bukan. Gelang bahu juga di atas, dada juga di atas. Karena selangkah berada di bawah dan belikat juga berada di bawah, maka termasuk ke dalam struktur tulang pinggang. Saluran Eustachius adalah saluran yang menghubungkan antara telinga dengan rongga mulut. Fungsi dari alat indera yang ditunjukkan anak panah. Di sini anak panah menunjukkan lensa. Lensa mata berfungsi untuk D, memfokuskan cahaya. Sendi yang terdapat pada siku tangan adalah di sini sendi engsel. Itu biasanya dua arah, mengarahnya dua arah. Terus sendi putar itu segala arah. Memiliki poros. Sebenarnya biasanya pada tumit. Sendi yang terdapat pada siku tangan adalah sendi yang memiliki dua arah, yaitu sendi engsel. Ketidakmampuan mata melihat benda dengan jelas, benda-benda yang letaknya jauh disebut untuk hipermetropi itu adalah rabun dekat. Kemudian miopi rabun jauh. Presbiopi cacat mata tua. Sehingga jawabannya adalah rabun jauh atau bisa dikenal miopi. Bentuk batang pada gambar di atas adalah jenis batang. Ini adalah pohon pisang. Seperti yang telah kita ketahui, pohon pisang bukanlah batang yang berkayu ataupun berumput, tapi batangnya adalah basah. Salah satu gangguan yang menyerang indera pembau manusia. Indera pembau di sini adalah hidung. Gangguan yang ada pada hidung. Tuli ini pada telinga, sariawan pada mulut, cacar pada kulit, yang pada hidung adalah polip. Fungsi tudung akar adalah tudung akar berfungsi untuk melindungi ujung akar. Karena yang mengangkut dan menyerap air dari akar itu adalah xilem, sedangkan yang mengangkut hasil fotosintesis ini adalah floem. Tumbuhan berikut yang memiliki daun majemuk. Daun majemuk itu pada satu tangkai daun terdapat banyak daun. Seperti ini kurang lebih gambarnya. Daun mangga hanya memiliki satu daun, jambu juga, pepaya ini menjari. Jadi tumbuhan yang memiliki daun majemuk adalah kedondong. Urutan daur hidup hewan di atas adalah, di sini kita lihat ini adalah telur, ini ada urutan pertama, kemudian yang kedua di sini adalah menjadi ulat, yang ketiga dia akan menjadi kepompong, dan yang keempat menjadi kepompong yang sudah siap untuk menetas. Kemudian di sini ada kupu-kupu yang baru saja keluar dari kepompong, kupu-kupu muda. Kemudian di sini adalah kupu-kupu dewasa. Sehingga urutan yang benar adalah 3, 6, 1, 4, 5, 2. Jawabannya adalah D.
Berikut kelompok hewan yang memakan buah-buahan, yaitu ular memakan daging, kemudian elang juga memakan daging, sehingga yang memakan buah-buahan adalah A. Kakak tua, biu, dan kelelawar. Pembuluh yang berfungsi untuk mengangkut zat hara dan air dari akar ke daun adalah di sini adalah xilem, karena floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Hubungan yang terjadi antara benalu dengan pohon mangga saat benalu menyerap air makanan pohon mangga disebut di sini menyerap. Benalu menyerap sari makanan, maka pohon mangga merasa dirugikan. Oleh karena itu termasuk simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah simbiosis yang dimana satu untung, yang satu dirugikan. Kemudian untuk simbiosis mutualisme itu adalah yang sama-sama untung. Untuk komensalisme, satu untung dan yang satu tidak dirugikan. Contoh hewan karnivora yang umum dipelihara. Elang adalah hewan karnivora. Harimau juga hewan karnivora. Ular karnivora, kucing juga karnivora. Tetapi yang umum dipelihara adalah kucing. Penyebab perubahan lingkungan yang dapat merusak keseimbangan ekosistem adalah penanaman pohon di lahan kosong ini justru memperbaiki. Kemudian pembakaran hutan ini merusak. Melestarikan tumbuhan ini memperbaiki, pembuangan sampah pada tempatnya juga memperbaiki. Jadi yang merusak ekosistem adalah pembakaran hutan. Peristiwa berubahnya zat cair menjadi gas disebut menyublim. Itu adalah peristiwa dari padat menjadi gas. Membeku adalah dari cair menjadi padat. Kemudian menguap itu adalah dari cair menjadi gas. Mencair dari padat menjadi cair. Sehingga hasilnya adalah menguap. Pernyataan berikut yang bukan sifat benda padat adalah volumenya tetap itu adalah benda padat. Mempunyai ukuran yang tetap juga benda padat. Dalam keadaan tenang permukaan selalu datar ini adalah benda cair. Dapat berubah bentuk dengan cara tertentu ini benda padat. Misalnya dengan perlakuan. Sehingga yang bukan ciri benda padat adalah C. Benda cair dapat berubah wujud menjadi benda padat jika dari cair menjadi padat maka harus didinginkan. Karena jika diuapkan akan menjadi uap, dipanaskan pun akan menjadi uap, dicairkan karena sudah cair maka akan tetap menjadi cair. Jadi jawabannya adalah A. Perhatikan gambar berikut. Alat memasak di atas menggunakan bahan yang bersifat, karena di sini digunakan untuk memasak. Ini adalah alat masak, maka tentu yang menghantar panas, yaitu penghantar panas antara C atau D. Namun karena ini adalah besi, maka adalah keras, sehingga jawabannya adalah D. Nama tulang yang ditunjukkan anak panah di atas adalah, ini adalah tulang kering. Kelainan tulang yang disebabkan karena kebiasaan duduk membungkuk disebut kifosis. Kifosis adalah tulang belakang yang bengkok ke belakang. Sedangkan lordosis tulang belakang bengkok ke depan. Pada permukaan lidah terdapat tonjolan yang disebut dengan papila. Jenis akar semu pada tumbuhan benalu adalah akar hisap yang
berfungsi untuk menghisap makanan dari inangnya. Tumbuhan mangga, rambutan dan jambu adalah burung daunnya adalah menyirip. Seperti ini gambarnya. Ini adalah menyirip. Jenis makanan hewan beruang adalah daging, atau biasa dikenal dengan hewan karnivora, pemakan daging. Hubungan yang terjadi antara burung jalak dengan kerbau adalah simbiosis mutualisme, karena saling menguntungkan. Jalak mendapatkan kutu dari kerbau, yakni sebagai makanan. Kemudian kerbau hilang kutunya dimakan jalak. Interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut dengan ekosistem. Kapur barus yang dibiarkan di udara terbuka akan mengalami perubahan wujud yang disebut perubahan wujud. Ini disebut dengan menyublim, yaitu perubahan wujud dari padat, bentuk kapur barus yang padat berubah menjadi gas. Kelemahan benda yang terbuat dari logam adalah mudah berkarat. Sebutkan 3 cara memelihara kesehatan rangka. Yang pertama, bisa kita lakukan dengan cara sikap duduk yang benar. Kemudian bisa dengan olahraga teratur. Bisa juga dengan makan makanan yang bergizi. Bisa juga dengan mendapatkan sinar matahari pagi, yaitu dengan mendapatkan vitamin D. Sebutkan 3 jenis tulang yang membentuk rangka manusia berdasarkan bentuknya. Karena di sini ada kata bentuk, maka kita harus memperhatikan bentuknya, yaitu yang pertama ada bentuk tulang BB, kemudian yang kedua ada tulang pendek, dan yang ketiga adalah tulang pipa. Jelaskan urutan cara kerja hidung. Yang pertama, bau masuk ke lubang hidung. Kemudian, setelah masuk ke lubang hidung, bau diterima oleh ujung-ujung saraf. Kemudian oleh saraf pembau, bau tersebut diteruskan ke otak. Kemudian otak akan mengartikan bau sehingga kita dapat mencium dan mengenal bau tersebut. Sebutkan 3 fungsi batang pada tumbuhan. Yang pertama adalah tempat
melekatnya daun, bunga, dan buah. Kemudian, sebagai penopang. Selain itu juga bisa sebagai penyimpan cadangan makanan. Ada pula mengangkut air dan zat-zat makanan. Sebutkan penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Yang pertama, kita mengetahui ada karnivora. Karnivora adalah hewan pemakan daging. Contohnya, harimau, singa, ular, serigala. Kemudian untuk yang kedua yaitu herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Contohnya sapi, kerbau, kambing, jerapah, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah omnivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan dan daging. Contohnya ayam, bebek, dan lain-lain. Perhatikan gambar berikut. Sebutkan bagian-bagian bunga sesuai dengan hurufnya. Yang pertama, A. Ini adalah tangkai bunga. Kemudian yang B adalah kelopak bunga. Yang C adalah benang sari. Kemudian yang E adalah kepala butik. Dan yang D adalah mahkota. Sebutkan urutan daur hidup kata. Yang pertama dari telur, kemudian berudu, kemudian berudu berkaki, setelah itu menjadi kata berekor, lalu kata muda, dan yang terakhir adalah kata dewasa. Sebutkan cara memelihara ikan hias. Yang pertama, membersihkan kolam atau akuarium.
kemudian mengganti air secara rutin. Dan yang tak kalah penting adalah memberi makan secara rutin dan teratur. Buatlah satu rantai makanan pada ekosistem hutan. Yang pertama, rumput. Kemudian rumput dimakan oleh kelinci. Kemudian kelinci dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Lalu elang setelah mati akan diuraikan oleh pengurai. Sebutkan 3 sifat yang terbuat dari bahan plastik. Yang pertama, tidak mudah tembus air. Yang kedua, ringan. Yang ketiga, kuat. Kemudian, tidak mudah berkarat.